Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Keadilan Sejahtera PKS Sumatera Utara menggelar konsolidasi pemenangan menuju pemilu 2024. Ribuan massa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memenuhi Gedung International Convention Center (MICC) di Jalan Ring Road Gagak Hitam dalam rangka konsolidasi kemenangan menuju pemilu 2024. Dengan tema Berjuang, Bertawakal, Menang, konsolidasi dihadiri langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaiqo, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, beserta Ketua Dewan Pakar, Ketua Penasehat, dan juga pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PKS Sumatera Utara. Dalam sambutan Ketua DPW PKS Sumatera Utara, Usman Jakfar mengatakan untuk bisa lolos meraih kursi legislatif, seluruh bakal caleg PKS diminta untuk membentuk tim sukses di wilayah masing-masing di luar struktur partai dan bekerja untuk mendekatkan caleg PKS kepada masyarakat. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi memaparkan jumlah DPT di Sumatera Utara mencapai 10 juta jiwa dengan jumlah penduduk perempuan terbanyak dibandingkan laki-laki. Ia menyarankan agar PKS Sumatera Utara mendekati kelompok perempuan guna meraih suara di pemilu 2024. Hadir bersama kita Bapak Ahmad Syaiqo dari Jakarta, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, adalah untuk menguatkan tema kita adalah untuk menang, tapi untuk menang itu kita harus berjuang dan masa yang sama kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita pada hari ini dengan bergabungnya seluruh BCAD yang ada dan juga kader-kader yang datang dari berbagai daerah, kita bisa menyamakan persepsi, menyamakan semangat. Dalam kesempatan ini alhamdulillah seluruh caleg-caleg dihadirkan, di mana mereka inilah adalah ujung tombak untuk kemenangan pada pemilu 2024. Kita ingin semuanya bergerak serempak, kompak, sinergis sehingga berujung pada kemenangan. Yang kedua, dalam konsolidasi ini juga kita ingin mensinergikan dengan pemenangan pada Pilpres 2024. Kita berpesan kepada seluruh kader supaya tidak ada waktu lagi untuk berleha-leha, tenang-tenang, tapi yang ada adalah hari-hari yang diisi dengan perjuangan dan kerja keras. Pada kesempatan itu, PKS juga memperkenalkan kepada kadernya para bakal calon anggota Dewan atau BCAD DPR RI, Provinsi, Kabupaten Kota, dan anggota pelopor PKS Sumatera Utara dengan total 1.700 orang. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Simalungun menampilkan berbagai macam seni kebudayaan Simalungun pada pagelaran seni kebudayaan Pekan Raya Sumatera Utara ke-49. Dengan tema Pesona Simalungun, bermacam tarian daerah dan penampilan spektakuler Firza di panggung utama menutup acara pagelaran. Bupati Simalungun bersama Sekda dan unsur Forkopimda hadir di Pekan Raya Sumatera Utara disambut tarian Simalungun Tortor Pangalu Alwan. Di awal pagelaran di panggung utama PRSU ke-49 menampilkan video dokumenter keindahan alam, kebudayaan, hasil tani, dan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Simalungun. Tarian Tortor Pinar Sulepat, musik dan tarian kontemporer Sipanambari, serta penampilan lagu dari Larasi Voice menambah kemeriahan pagelaran seni Simalungun. Bupati Simalungun Radiapo Hasiolan Sinaga mengatakan Malam Pesona Simalungun merupakan pertunjukan budaya untuk memperkenalkan budaya dan potensi wisata di Simalungun. Ia mengungkapkan pertunjukan budaya ini nantinya akan menjadi kalender tetap di Kabupaten Simalungun. Tak hanya itu, penyanyi Firza sukses menutup pertunjukan budaya dengan tema Malam Pesona Simalungun pada Pekan Raya Sumatera Utara ke-49. Saat ini pemerintah Kabupaten Simalungun menyelenggarakan budaya pesona yang ke-49. Dan pada malam hari ini pemerintah Kabupaten Simalungun mendapat momen yang sangat luar biasa, di mana panggungnya panggung yang paling besar, ditempati oleh dari Simalungun. Tentu juga PRSU ini
dampaknya sangat luar biasa buat pemerintah Kabupaten Simalungun untuk memperkenalkan budayanya maupun pariwisatanya. Ini merupakan suatu terobosan langkah yang dibuat oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun untuk memperkenalkan ya, khususnya untuk budayanya dan pariwisatanya. Seperti yang kita lihat bersama-sama, stand dari Kabupaten Simalungun ini ya sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat Kota Medan ini khususnya. Tentu juga melalui PRSU ini Simalungun bisa lebih dikenal, dan harapan juga supaya bisa melihat secara langsung, hadir dan datang ke Simalungun untuk melihat secara langsung bagaimana keindahan Tanah Hapunan Nobora Kabupaten Simalungun. Demikian, terima kasih. Selain menampilkan tarian dan kebudayaan, pada Pavilion Simalungun juga menampilkan bermacam produk hasil tani dan UMKM di kabupaten tersebut. Melalui Pekan Raya Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun bisa mengenalkan potensi kebudayaan seni dan kultur untuk dikenal luas di masyarakat. Bukan hanya di Sumut, tapi mancanegara, sehingga menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Kabupaten Simalungun. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Dalam rangka memeriahkan Hari Bakti Adiaksa ke-63 serta HUT Ikatan Adiaksa Dharma Karini ke-23, Kejari Palembang menggelar bazar dan pasar murah untuk masyarakat. Bertempat di halaman kantor Kejari Palembang, Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, belasan stan makanan dan minuman termasuk barang-barang UMKM dijual dengan harga cukup terjangkau. Selain itu, sembako berupa barang-barang kebutuhan rumah tangga juga dihadirkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Warga pun nampak sangat antusias mengikuti bazar dan pasar murah yang diselenggarakan Kejari Palembang pada Jumat pagi 14 Juli 2023. Kegiatan bazar dan pasar murah ini diadakan dalam rangkaian kegiatan sosial menyambut Hari Bakti Adiaksa ke-63 serta HUT Ikatan Adiaksa Dharma Karini ke-23 tahun 2023. Guna menyukseskan kegiatan sosial ini, Kejari Palembang bekerjasama dengan Perum Bulog Sumsel Babel serta pihak PD Pasar Kota Palembang. Jadi kita harapkan dengan kegiatan ini dapat bermanfaat positif untuk masyarakat, bahwa harga-harga yang dijual nantinya cukup lebih murah daripada di pasaran. Memang salah satu kegiatan pengabdian ke masyarakat ini, selain yang kemarin kamu sudah tahu juga ya, donor darah, terus sudah pasal dan lain sebagainya. Ini masih dalam rangkaian KBA KBA ya, dan HUT IAD. Dalam rangka untuk HUT Adiaksa ini, masyarakat bisa mengenal beberapa produk-produk dari HUT dan beberapa UMKM yang digelar pada saat ini. Kasih Intel Kejari Palembang, Fandi Hasibuan selaku Ketua Panitia Pelaksana Bazar dan Pasar Murah menjelaskan, jika sembako dan barang yang dijual sudah sangat murah dibandingkan harga di pasar. Melalui bazar ini diharapkan masyarakat yang tinggal di seputaran kantor Kejari dapat memanfaatkan bazar dan pasar murah yang khusus diselenggarakan pada hari tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febrian Syah, TV One mengabarkan. Dalam rangka pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN serta prekursor narkotika, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara mengukuhkan tim Satgas Relawan Anti Narkoba. Pengukuhan relawan anti narkoba ini ditempatkan di Rumah Tahanan Kelas 1 Tanjung Gusta, Medan. Dalam arahan Kepala Kanwil Kemenkumham Sumut, Imam Suyudi mengajak seluruh jajarannya untuk menjauhi keterlibatan narkoba serta mengedukasi warga binaan di lingkungan kerja tentang bahaya narkoba. Ia pun berharap dengan adanya pengukuhan tersebut diharapkan bukan hanya seremonial dan publikasi semata. Namun ia meminta adanya implikasi nyata untuk bersama-sama menjauhi narkoba, tidak berinteraksi dan mentoleransi segala bentuk pelanggaran terkait narkoba. Imam pun berharap bersama 4.019 pegawai yang ada dan 31.700 orang warga binaan harus dapat selamat dengan diedukasi tentang bahaya narkoba. Mengukuhkan Satgas Anti Narkotika kepada seluruh anggota agar mereka melakukan upaya-upaya edukasi kepada warga binaan bahwa bahaya narkotika itu
sangat bahaya, sangat berat sekali. Mereka saat ini di rutan juga melakukan kegiatan mandiri dalam rangka rehabilitasi. Ada 300 orang yang dilakukan upaya rehabilitasi secara syukur nanti keluarga dan lingkungan sosialnya dalam berinteraksi nantinya mereka di luar, mereka benar-benar tidak melakukan pelanggaran narkotika lagi. Yang kita libatkan, Satgas ini adalah seluruh anggota dan kita minta asistensi dari BNN Provinsi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yoga Syaputra, TV One, mengabarkan. Menindaklanjuti arahan Menteri Hukum dan HAM memberikan bentuk nyata penanggulangan narkoba, Rumah Tahanan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan membangun Pavilion Fatmawati yang setara standarisasi penjara di luar negeri atau internasional. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Imam Suyudi dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Rudi Sianturi menyaksikan penempatan 300 orang narapidana atau warga binaan yang tengah menjalani pemulihan dalam bentuk rehabilitasi. Kunjungan kedua pejabat Kemenkumham Sumut tersebut ikut didampingi oleh Kepala Rutan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, Nimrod Sihotang. Dalam kesempatan itu, Imam dan Rudi serta Nimrod bertemu langsung serta saling bertukar cerita dengan warga binaan yang tengah menjalani proses pemulihan atau rehabilitasi mandiri di dalam gedung Fatmawati di dalam Rutan Tanjung Gusta. Selain mereka, turut hadir personel TNI dan Polri serta Badan Nasional Narkotika Provinsi Sumatera Utara. Kakanwil Kemenkumham Sumut, Imam Suyudi menyebutkan bahwa sebanyak 300 warga binaan di dalam tengah menjalani rehabilitasi mandiri, di mana hal itu dilakukan dalam bentuk dasar menyembuhkan ketergantungan pengguna narkoba sekaligus mengedukasi bahaya narkoba. Ia menyebutkan dalam proses rehabilitasi mandiri ini akan melibatkan pihak BNN Provinsi dan pengadaan Pavilion Fatmawati sebagai rehabilitasi mandiri merupakan wujud nyata Kepala Rutan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, Kanwil Kemenkumham Sumut untuk memberantas dan menindak serta menekan narkoba yang dimulai dari pemulihan fisik pengguna. Untuk itu secara resmi, Pavilion Fatmawati yang sudah ada dan diisi warga binaan menjalani pemulihan akan diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Jadi kalau untuk pavilion tadi ada tempat rehabilitasi bagi warga binaan. Mereka saat ini di rutan juga melakukan kegiatan mandiri dalam rangka rehabilitasi. Ada 300 orang yang dilakukan upaya rehabilitasi secara mandiri. Saya berharap mereka 300 orang ini memang benar-benar sadar, benar-benar berubah walaupun dalam lingkungan yang Dari Medan, Sumatera Utara, Yoga Syaputra, TV One mengabarkan. Tetap saksikan informasi berikutnya di Kabar Sumatera. Kembali di Kabar Sumatera, pemirsa, Bupati Ogan Komering Ilir, Iskandar, resmi melantik Amar Wijaya sebagai Sekda Oki bertempat di ruang rapat Bande Seguguk, Pemkab Oki. Senin 3 Juli 2023 bertempat di ruang rapat Bande Seguguk, Pemkab Oki, Bupati Haji Iskandar SE resmi melantik Sekda Oki yang dihadiri unsur Puspida Kabupaten Oki. Jabatan Sekda Oki yang sebelumnya dijabat oleh H. Hussein SPD dikarenakan sudah purna tugas. Jabatan Sekda melalui proses lelang jabatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Oki. Insinyur Amar Wijaya MSI terpilih untuk mengemban tugas sebagai Sekda Oki menggantikan Sekda yang lama. Artinya banyak yang perlu ditingkatkan lagi dari yang sebelum-sebelumnya, misalnya dalam angka kemiskinan, kemudian juga terkait dengan stunting, kemudian juga stunting kita sudah ada peningkatan kan, tapi artinya harus kita tingkatkan lagi stunting, kemudian
dan hal-hal lain yang memang harus menjadi perhatian di masa saya menjabat Sekda. Dan itu saya pikir tidak bisa saya kerjakan sendiri tanpa kolaborasi dan sinergisitas antar OPD yang ada. Oleh karena itu, yang pasti adalah dalam perencanaan ke depan, dalam merencanakan program kegiatan, kita akan meningkatkan keterpaduan, kesinergisan antara program yang disusun oleh OPD-OPD terkait. Menurut Sekda Oki yang baru terpilih, Insinyur Asmar Wijaya MSI mengatakan, jabatan yang diemban merupakan amanah kepercayaan. Ia berjanji bekerja maksimal dalam menjalankan tugas tersebut. Dari Oki, Sumatera Selatan, Erda Suhaimi, TV One, mengabarkan. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara membuka stand Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 tahun 2024 Aceh Sumut pada pagelaran Pekan Raya Sumatera Utara ke-49. Di stand ini, Anda juga dapat mengenang era kejayaan Sumatera Utara menjadi tuan rumah di PON 1953. Pada event Pekan Raya Sumatera Utara ke-49, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara membuka stand PON ke-21 Aceh Sumut untuk menyosialisasikan ke masyarakat tentang kesiapan Sumatera Utara dan Aceh menjadi tuan rumah di kancah olahraga nasional. Disporasu menampilkan bermacam cabang olahraga seperti sepak bola, tenis meja, panjat tebing, basket, dan cabur lainnya. Tak hanya itu, di stand ini juga terdapat sejarah lahirnya PON dan sejarah dari masa ke masa provinsi yang pernah menjadi tuan rumah pada event olahraga nasional yang diadakan 4 tahun sekali tersebut. Pada stand PON ke-21 ini juga menampilkan maket venue sport center yang kini mulai dibangun di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Maskot PON ke-21 Sumut bernama Hatra yakni Harimau Sumatera juga ditampilkan. Maskot ini menyosialisasikan perhelatan olahraga nasional yang diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia dengan berkunjung ke stand dan 33 paviliun kabupaten kota pada Pekan Raya Sumatera Utara ke-49. Stand ini adalah kita ingin mempublikasikan ya bahwa Sumatera Utara dan Aceh itu akan menjadi tuan rumah PON 21 2024. Tentu kita ingin menyampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara bahwa kesiapan kita dalam rangka menyongsong PON ini kita ceritakan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita menceritakan bahwa di sini ada sejarah PON itu ya dari 53 ya. Sebelum 53, artinya bahwa setelah di 8 tahun Indonesia merdeka, bahwa Sumatera Utara ini sudah pernah menjadi tuan rumah PON. Ada 63 cabang olahraga atau cabur yang akan dipertandingkan dan sebanyak 33 cabur di Aceh dan 34 lainnya di Sumatera Utara. Menariknya, seluruh cabur yang ada di stand ini boleh dinikmati oleh seluruh pengunjung PRSU. Menariknya, setiap games yang ada di sini tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis dan para pengunjung juga diberi hadiah berupa merchandise PON Sumut Aceh. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Sebagai langkah penyelesaian permasalahan hutang di perusahaan milik daerah atau BUMD, Komisi 2 DPRD Kota Palembang memanggil manajemen PT SP2J dan PLPJ. Komisi 2 DPRD Kota Palembang memanggil manajemen PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya atau SP2J dan Pembangkit Listrik Palembang Jaya atau PLPJ terkait permasalahan yang kini dialami perusahaan BUMD tersebut. Pemanggilan manajemen PT SP2J dan PLPJ untuk mencari solusi dalam penyelesaian hutang dalam rapat pembahasan di Komisi 2 DPRD Kota Palembang Senin 17 Juli 2023. PT SP2J dan PLPJ punya hutang sebesar 44 miliar dengan Pertamina EP. Besarnya hutang yang dimiliki BUMD didapat dari akumulasi hutang beberapa tahun terakhir, tepatnya di tahun 2021 sampai 2022 yang mengakibatkan berhentinya pasokan gas ke PLPJ. Dari rapat ini, Komisi 2 menemukan besaran biaya yang dikeluarkan PLPJ yang dinilai tidak rasional hingga perusahaan ini selalu merugi. Melalui rapat ini, Komisi 2 DPRD dapat berupaya mencarikan sumber dana yang masih bisa didapat untuk PT SP2J dalam penyelesaian hutang kepada Pertamina 44 miliar.
Sementara itu, Direktur SP2J menjelaskan, terkait hutang yang dimiliki oleh Pembangkit Listrik Palembang Jaya atau PLPJ, anak usaha PT SP2J, bisa didapat dari sumber dana yang ada. Jika terkumpul, semua nilainya bisa mencapai 171 miliar. Dapatkan lebih kurang 171 miliar 165 juta. Mudah-mudahan angka yang utang yang 44 itu akan segera kami cari peluang untuk membayarnya. Tadi dari pernyataan Pak Direktur SP2J mungkin bisa dicicil. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febrian Syah, TV One mengabarkan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Bupati Asahan Surya membuka Pekan Seni dan Budaya yang kelima di Kota Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Pembukaan Pekan Seni dan Budaya ini ditandai dengan pemukulan gondang sambilan. Untuk melestarikan budaya daerah yang ada di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, pemerintah Asahan melaksanakan pagelaran seni dan budaya kelima, di mana kegiatan ini diikuti oleh 14 suku dan etnis. Di antaranya adalah suku Batak Toba, suku Melayu, Simalungun, Pakpak Barat, Minang, Jawa, Sunda, dan sebagainya. Bahkan etnis Tionghoa dan India berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nantinya setiap hari dari siang hingga malam, masing-masing suku akan menampilkan ciri khas kesenian atau adatnya secara bergantian, sehingga warga, khususnya warga Asahan, akan mendapat pembelajaran dan pengetahuan. Ini sangat bagus. Indonesia ini ada karena bersatunya etnis. Inilah warisan-warisan sesepuh-sesepuh kita untuk harus kita lestarikan. Di Asahan ini setiap 2 tahun sekali. Acara pembukaan yang dibuka oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara bahwa penampilan etnis ini adalah merupakan penampilan yang kelima. Maka ini namanya PSBD 5 tahun 2023. Harapan kita tentu dengan dilaksanakan pagelaran seni budaya ini menjadi benteng, membentengi budaya-budaya luar yang masuk ke daerah kita, terutama para generasi muda. Dalam pembukaan PSBD ini juga menampilkan tarian kolosan dari masing-masing suku dan pasukan polisi cilik yang dibawakan oleh pelajar-pelajar terpilih dari Kabupaten Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung TV One mengabarkan. Bupati Asahan Surya mengunjungi stan pameran masing-masing daerah di Pekan Seni dan Budaya atau PSBD kelima di Kota Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Bupati Asahan beserta unsur Forkopimda mengunjungi sedikitnya 14 stan pameran yang berbentuk miniatur rumah adat di lokasi pagelaran seni dan budaya yang dilaksanakan di Kota Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Kegiatan ini dilakukan setelah acara puncak PSBD dan kunjungan ke stan pameran ini juga dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Pada kesempatan itu, baik Bupati Asahan dan Gubernur Sumatera Utara mencoba kebudayaan dari salah satu daerah atau suku. Surya, Bupati Asahan, mencoba kebudayaan adat tradisional suku Sunda, yakni naik di atas punggung singa dan diangkat warga Sunda. Sementara Gubernur Sumatera Utara duduk di kursi kerajaan suku Melayu di stan pameran adat Melayu. Sejumlah suku berpartisipasi dalam stan pameran tersebut, diantaranya suku Jawa, Batak Toba, Simalungun, Pakpak, Padang, Sunda, dan sebagainya. Bahkan dari etnis Tionghoa dan etnis India pun berpartisipasi dalam acara tersebut. Dan ini akan dilaksanakan setiap malam. Secara bergiliran masing-masing etnis menampilkan seni dan budayanya. Dan tentu kita menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berduyun-duyun menyaksikan pagelaran-pagelaran yang dilaksanakan oleh masing-masing etnis. Masyarakat tidak usah melihat etnis mana yang tampil, tapi seluruh etnis bisa dilihat sehingga kita tahu kekayaan budaya kita, khususnya di Kabupaten Asahan ini. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung TV One mengabarkan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Kabar Sumatera.
Kembali di Kabar Sumatera, pemirsa, mari kita tingkatkan perekonomian masyarakat melalui pembangunan sumber daya manusia, sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal menuju masyarakat maju sejahtera. Itulah sebutan yang menjadi tema dalam peringatan Hari Jadi ke-131 Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Perayaan Hari Jadi Desa Namo Sialang ke-131 tahun sangat meriah yang berlangsung di Jambur Tanduk Rimo Kayu, Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Pelaksana tugas Bupati Langkat, Syah Afandin, turut hadir bersama rombongan pemerintahan Kabupaten Langkat ikut memeriahkan. Kehadiran Syah Afandin disambut tarian adat Karo dan pemberian kain ulos dari Kepala Desa Namo Sialang, Rasliadi. Acara Hari Jadi Desa Namo Sialang juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan seni dan budaya lokal seperti tarian suku Karo, tarian suku Jawa, dan tarian suku Batak, dan penampilan seluruh stan UMKM berbagai macam olahan makanan, minuman dari masyarakat Desa Namo Sialang. Pelaksana tugas Bupati Langkat, Syah Afandin, mengatakan, Desa Namo Sialang merupakan desa yang memiliki anugerah luar biasa, yaitu wisata Tangkahan dengan gajahnya. Tapi Tangkahan yang terkenal dengan gajahnya, ini sudah sangat dikenal. Maka untuk itu kita harus jaga ini. Kelestarian alam kita yang indah yang merupakan anugerah Allah ini harus kita jaga bersama-sama. Untuk itu tidak ada urusan suku-suku. Semua punya tanggung jawab yang sama. Yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan secara ekonomi dengan kearifan lokal, sumber daya alam, dan pariwisata. Yang tujuannya mempererat kerukunan, kekeluargaan masyarakat Desa Namo Sialang dengan semangat kegotong royongan, agar kedepannya ini akan tiap tahun kita laksanakan supaya desa ini lebih maju. Diketahui dari 240 desa di Kabupaten Langkat, Desa Namo Sialang merupakan salah satu desa yang mampu mengangkat harkat dan derajat Kabupaten Langkat, bahkan Sumatera Utara, khususnya wisata Tangkahan dengan gajahnya, dan Desa Namo Sialang terkenal dengan desa bersih tanpa narkoba. Dari Kabupaten Langkat, Fahmi, TV One mengabarkan. Keluarga besar Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara merayakan Hari Bakti Adiaksa yang ke-63 dengan berbagai kegiatan di pelataran kantor Kejaksaan Negeri Simalungun. Salah satu kegiatan untuk memeriahkan Hari Bakti Adiaksa yang ke-63 adalah pekan olahraga dengan mempertandingkan olahraga kelompok dan perorangan seperti eks dam batu, tenis meja, badminton, catur, hingga lomba menyanyi dan senam yang diikuti oleh seluruh pejabat utama, staf, dan tenaga honorer di lingkungan Kejaksaan Negeri Simalungun. Selain itu, Kejaksaan Negeri Simalungun juga menggelar program bakti sosial dan Anjang Sana dengan memberikan bantuan sembako kepada Purna Adiaksa dan puluhan tenaga honorer di Kejari Simalungun. Selanjutnya, pemberian bantuan beasiswa dan tali asih bagi anak-anak berprestasi keluarga besar Kejaksaan sekaligus perayaan ulang tahun Ikatan Adiaksa Dharma Karini ke-23. Puncaknya pada perayaan HUT yang jatuh pada Sabtu 22 Juli 2023 kali ini diawali dengan pelaksanaan upacara bendera dan mendengarkan amanat dari Jaksa Agung. Prosesi perayaan HUT Adiaksa kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Kajari Simalungun, didampingi istri dan sejumlah pejabat utama Kejaksaan Simalungun. Dalam laporannya, Ketua Panitia Muhammad Kenan Lubis mengatakan dalam pelaksanaan HUT Adiaksa kali ini menggelar berbagai kegiatan bakti sosial dan pekan olahraga. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun, Irfan Hergianto SHMH mengungkapkan bahwa dalam memperingati HUT Adiaksa ke-63 tahun ini, prinsipnya diharapkan dapat meningkatkan kepedulian, semangat yang tinggi, sportivitas dalam pelayanan publik sebagai jaksa yang profesional dan berdedikasi. Harapannya agar seluruh jajaran Kejari Negeri Simalungun dapat bekerja secara profesional dalam menegakkan hukum dan penanganan perkara, namun tetap menggunakan hati nurani dalam bekerja pelayanan publik demi menjaga kepercayaan masyarakat kepada lembaga kejaksaan.
Irfan Hergianto SHMH juga menambahkan, jaksa dalam menegakkan hukum harus bersifat humanis dan memperhatikan hak dasar manusia serta peduli terhadap lingkungan sekitar, terutama sejumlah warga yang membutuhkan. Kegiatan dalam Hari Bakti Adiaksa ke-63 dan ulang tahun Ikatan Jaksa Dharma kali ini Kejaksaan Negeri Simalungun banyak kegiatan kita lakukan, yaitu diantaranya adalah Anjang Sana, Bakti Sosial ke Purwaja, kemudian Pekan Olahraga yang diikuti oleh Interim Kejaksaan Negeri Simalungun bersama keluarga, termasuk ibu-ibu IAD mengadakan lomba senam tobelo, mars IAD dan sebagainya. Pada prinsipnya adalah kegiatan Hari Bakti Adiaksa ke-63 dan HUT IAD Dharma ini adalah hanya bentuk kepedulian, semangat yang tinggi, sportivitas. Kemudian puncaknya pada hari ini kita mengadakan upacara juga amanah jaksa agung yang saya bacakan. Pada prinsipnya pelayanan publik profesional, dedikasi harus kita tingkatkan demi penegakan hukum yang profesional. Harapannya Pak di Hari Bakti Adiaksa ini bagaimana? Harapan untuk Hari Bakti Adiaksa ke-63 ini adalah bagaimana profesional dalam penanganan perkara, hati nurani, pendekatan masyarakat masih dipercaya karena nilai tertinggi saat ini di akhir tahun ini adalah kejaksaan dibanding instansi lainnya. Acara ini juga diwarnai dengan pembagian hadiah bagi para juara lomba, penarikan undian lucky draw, dan bernyanyi bersama. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One, mengabarkan. Permodalan Nasional Madani atau PNM Cabang Medan memberikan bantuan gerobak dan paket usaha kepada salah satu nasabah terpilih dari jutaan nasabah mekar di Indonesia. Bantuan gerobak ini sebagai bukti nyata PNM dalam memberdayakan nasabah hingga mampu naik kelas. Dalam rangka ulang tahun Permodalan Nasional Madani ke-24 dengan mengangkat tema Bersama Nyata dalam Karya, Permodalan Nasional Madani atau PNM Cabang Medan memberikan bantuan gerobak dan paket usaha kepada seorang nasabah mekar di Desa Nogorejo, Dusun 3, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pemberian langsung oleh pemimpin cabang PNM Medan, Muhyusbar, kepada Rini, salah satu nasabah dari kelompok mekar Salim PGMB di Desa Nogorejo, yang telah terpilih menjadi salah satu dari jutaan nasabah mekar dari 24 wilayah di Indonesia. Sebagai bukti nyata PNM dalam pemberdayaan nasabah hingga mampu naik kelas. Pemberian gerobak dan paket usaha sebagai bentuk apresiasi kepada Ketua Kelompok Nasabah PNM Mekar bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan kepada pelaku usaha ultramikro. Dari PNM. Saya banyak berterima kasih kepada PNM sudah memilih saya sebagai salah satu se-Indonesia. Saya banyak berterima kasih kepada PNM sudah memberikan gerobak beserta isinya. Semoga usaha saya melancar. Saya mengucapkan supaya PNM semakin maju dan jaya. Bantuan gerobak dan paket usaha merupakan salah satu bentuk kepedulian PNM kepada nasabah melalui pemberian 3 modal, yaitu finansial, intelektual, dan sosial. Kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian ulang tahun PNM ke-24, di mana kami memberikan bantuan kepada nasabah mekar untuk diberikan gerobak dan paket usaha. Nasabah ini terpilih dari jutaan nasabah yang mekar yang ada di Indonesia. Untuk mendapatkan reward ini, dia merupakan nasabah loyal dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh kantor pusat. Dari Deli Serdang, Fahmi, TV One mengabarkan. PNM bersama nyata dalam karya. Kejaksaan Negeri Oku menggelar upacara di puncak Hari Bakti Adiaksa ke-63 tahun 2023. Sebelumnya, Kejari Oku telah melakukan serangkaian kegiatan. Sebelumnya, Kejari Oku telah menggelar beberapa rangkaian kegiatan seperti pekan olahraga, donor darah, baksos, anjang sana, kunjungi panti asuhan, tes urin pegawai Kejari Oku, dan tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan. Kejari Oku, Hoirun Parapat mengatakan, upacara ini memang diminta di setiap satker. Setelah melakukan upacara di halaman kantor, Kejari Oku juga menggelar upacara secara virtual dari Kejagung RI yang dihadiri Presiden Joko Widodo. Selain itu, Kejari Oku juga menggelar potong tumpeng dan pemberian penghargaan untuk pegawai teladan.
Bagaimana tema HBA tahun ini adalah penegakan hukum yang tegas dan humanis, kemudian mengawal pembangunan nasional, diharapkan dan diperintahkan kepada semua jajaran untuk bekerja secara profesional, kemudian tegas, dan kita juga diminta untuk tetap humanis. Humanis dalam pengertian kita harus melihat ke bawah, itu kira-kira. Berikut juga penekanan beliau, Pak Jaksa Agung adalah terkait dengan menghadapi pemilu serentak 2024. Kita diminta semua ASN dan termasuk juga kejaksaan untuk netral, tidak berpihak kemanapun. Kita tadi disampaikan berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara. Ya, alhamdulillah hari ini kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk hari jadi Jaksa ke-63. Dan semoga harapan kita bersama di OKU ini penegakan hukum, kepastian hukum dapat terwujud sehingga masyarakat yang adil, sejahtera, makmur, sentosa, aman, damai semuanya dapat terwujud. Masyarakat kita lebih sejahtera lagi, masyarakat Papua khususnya. Dengan harapan kami dan ya, semoga cepat pindah kantor. Kajari Oku menambahkan di tahun ini Kejaksaan mendapatkan peningkatan tren kepercayaan dari masyarakat yang mencapai 81%. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Miargo, Muhammad Taufik, TV One, mengabarkan. Kepala Rumah Tahanan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan terus mewujudkan program kinerja nyata Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia guna menempa dan memberikan keterampilan mandiri secara gratis kepada para warga binaan. Budidaya maggot atau serangga BSF atau Black Soldier Fly kini tengah ditekuni warga binaan Rumah Tahanan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara. Ini merupakan salah satu bentuk nyata program kinerja dalam hal pelatihan mandiri kepada warga binaan sebagai mata pencarian setelah bebas dari penjara nanti. Fasilitas lahan, sarana, dan prasarananya pun disediakan. Program kerja ini didukung penuh serta dipantau langsung oleh Kepala Rutan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, Dimplot Sihotang BCIP, dengan melibatkan sejumlah petugas sebagai pengamanan. Kan prosesnya dari telur hingga ulat, dari ulat itu setelah dia ada di kita itu nanti kita ganti proses peteluran. Disortir lagi lah ya? Ya. Kalau dia mau jadi produksi nggak dia putih ini yang udah dewasa kayak gini. Ah, itu sudah dewasa. Supaya mengganti induk tadi kan setelah bertelur kan jangka 2-3 hari nanti bakal induk mati. Nah, untuk menggantikan induk tadi lah kita buat proses lagi. Okay. Dari Medan, Sumatera Utara, Yoga Syahputra, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tv1news.com. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.